Andai aku bisa memutar kembali waktu yang telah berjalan, untuk kembali bersama di dirimu selamanya. Bukan maksud aku membawa dirimu masuk terlalu jauh ke dalam kisah cinta yang tak mungkin terjadi. Dan aku tak punya hati untuk menyakiti dirimu. Dan aku tak punya hati untuk mencintai dirimu yang selalu mencintai diriku. Walau kau tahu diriku masih bersamanya. Kau tahu diriku masih bersamanya. Ada apa? Kakak dia. Ada apa? Ada orang mau melemparkan perempuan ini ke laut, Kek. Bawa di kamar tempat orang sakit. Dan biar dia tidur di sana. Baik, Kek. Ayo, ayo. Ayo, enggak. Ayo, hati-hati, hati-hati. 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 Hati-hati, hati-hati. Hati-hati.
Dit is het meisje waarover u sprak. Goed, dank u. Tuan siapa? Saya Samsul Bahri, murid sekolah dokter Jawa. Ini betul memang ngasih Nurbaya? Betul Tuan. Apa Anda keluarga? Biarpun bukan keluarga, tapi dia sudah seperti saudara kandung saya sendiri. Well, saya mau bicara sebentar. Sebentar ya. Perempuan itu benar anak saudagar di Padang. Betul Tuan. Kalau begitu, betul dia yang saya cari. Ada apa Tuan? Coba baca. Datuk Maringgi suaminya Tuan. Orangnya jahat dan kejam. Saya yakin sekali bahwa orang yang ingin melemparkan Nyonya Nurbaya ke laut adalah orang suruhannya. Pengaduan ini sifatnya fitnah, akal busuk dia agar Nurbaya kembali ke Padang. Kalau Tuan ingin tahu akan saya jelaskan. Sudah begitu banyak penderitaan yang dialami oleh Nurbaya akibat perbuatan Datuk Maringgi Tuan. Goed, ik geloof u. Tapi saya tidak bertugas untuk menilai. Saya hanya diperintahkan untuk mengirim Nyonya Siti Nurbaya kembali ke Padang. Lalu bagaimana? Apakah Nurbaya akan Tuan tahan? Dia masih sakit, Pak. Ya. Memang dia sudah cukup menderita. Dan kita tidak boleh membuat dia menderita lebih jauh. Ya, saya tidak akan tahu. Tapi, saya ingin dia masuk rumah sakit yang saya akan tunjuk. Baiklah, Tuan. Terima kasih atas kebaikan Anda. Sudah boleh kita turun? Boleh. Tapi kau harus masuk rumah sakit. Apa tidak bisa dirawat di rumah? Lebih baik di rumah sakit. Aku kan calon dokter. Masa kau tidak percaya padaku? Nur, aku cinta padamu. Waktu tadi kulihat kau masuk, hilang semua penderitaanku. Dunia terasa terang. Mau kemana, Sam? Mau ke rumah sakit. Hari ini hari terakhir Nurbaya dirawat.
Lalu sudah itu Nurbaya mau nginep di mana? Dari rumah sakit langsung dibawa ke kapal. Aku sendiri belum beritahu dia. Dia harus kembali ke Padang. Berat rasanya. Dia begitu bahagia. Karena dia mengira dia akan dapat tinggal di Betawi. Aku pergi dulu. Di mana aku kau suruh tinggal, Sam? Kalau boleh, jangan terlalu jauh dari rumahmu. Masih banyak waktu untuk mempersiapkan itu. Jadi jangan kau pikirkan dulu. Tapi hari ini aku sudah boleh keluar. Nanti dari sini kau akan diantar ke kapal. Kenapa, Sam? Kau harus kembali ke Padang. Aku tidak mau kembali ke Padang. Kita tidak bisa menolak, Nur. Datuk Maringgi sudah mengadukan bahwa kau mencuri barang-barang dan uangnya. Bahkan ia meminta kau ditahan dan kembali ke Padang. Itu bohong! Tentu saja bohong. Semua orang tidak percaya pada omongannya. Bahkan Tuan Scott sendiri yang menjemputmu di kapal tidak percaya. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu apa yang harus aku perbuat, Sam? Aku sudah menghadap asisten residen. Memohon agar perkara itu dapat diurus di sini. Tapi ia menolak. Lalu aku berpikir, bagaimana kalau aku lari saja bersamamu? Tidak. Kalau aku lari, tandanya aku salah. Aku tidak pernah mencuri harta siapapun, Sam. Ini akan kubuktikan kepadanya. Ya, kurasa itu yang paling baik. Setelah itu, kau akan kujemput. Dan kita akan berkumpul kembali. Ayah mau kemana? Mau melayat. Kasihan si Rapiah, istri Sultan Hamzah itu. Umurnya baru 18 tahun. Anaknya sudah gua. Kini meninggal. Kasihan anak-anaknya. Siapa yang mau merawat? Kan ada ayahnya. Ayahnya, Iya. Sultan Hamzah itu bisanya hanya beristri saja. Anaknya bertebaran di kota Padang itu. Tidak ada yang dia urus. Tapi dia tidak merasa malu. Malahan bangga. Ayah pergi dulu, Lim. Iya ya. Dur. Iya. Saya pergi, Bu. Kalian masih mau di sini? Sebentar lagi kami masuk. Baru kali ini aku melihat tukang kue lewat di sini, Lim. Kau mau? Kue? Kue? Lama kalau lama. Kue talam, baru ayam, lama sampai. Kue dari mana ini, Pak? Kue Mak Sati,
Mas Sati Kampung Jawa. Iya. Kenapa saya tidak pernah lihat Bapak di Kampung Jawa? Saya kenal dengan tukang kue yang suka keliling di Kampung Jawa. Tapi baru kali ini saya dengar suara Bapak. Oh, saya dari Dare. Saya baru jual kue. Ada wajih yang baru? Tidak. Cuma kalau orang kaya mau lemang balua yang masih hangat, nah, ada nih saya sisihkan. Kelihatannya enak, Lim. Minta 3 potong. Ada wajih yang baru? Tidak. Cuma kalau orang kaya mau lemang balua yang masih hangat, nah, ada nih saya sisihkan. Kelihatannya enak, Lim. Minta 3 potong. Terima kasih ya, Pak. Yo. Penjajah kue itu kan tiba-tiba saja hilang. Dipanggil orang barangkali. Ayo, Lim. Perutku agak kurang enak, Nur. Kalau aku sudah berada di Betawi, mungkin kita tak akan bertemu lagi, Lim. Kelihatannya, Samsu tidak mau kembali ke Padang. Dia mau tinggal selama-lamanya di Betawi. Aku akan jual seluruh hartaku di sini untuk membeli rumah di sana. Lemang ini agak pahit. Mungkin gulanya hangus. Sebentar, ku buatkan kau teh ya. Ada apa, Vin?
Nurbaya meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pintunya tidak terkunci. Maaf kami ada di sini. Sebenarnya aku mau ngajak kau jalan-jalan. Maaf, saya masih ada urusan. Pertama saya harus memasukkan surat untuk ayah ke pos. Setelah itu saya akan ketemu orang. Ada urusan yang sangat pribadi sekali sifatnya. Maaf, kalian tidak bisa kuajak. Kalau begitu aku pulang saja. Jangan. Kalian di sini saja. Nanti sebelum kau keluar, tolong kau simpan kunci pintu ini dan berikan kepada pemiliknya. Jaga dirimu baik-baik. Tingkah lakunya aneh. Ik ben zo benieuwd of de baby al geboren is bij Adriaan en Marjan. Ja, ik ook. Misschien is het op telegram. Laten we eens gaan kijken. Karta, 1 air jeruk ya. Kau lihat bagaimana gadis Indo tadi memandang padamu. Gadis Indo yang mana? Di stasiun kereta api. Saya tidak mengerti.
Kenapa sampai sekarang kau belum juga beristri? Orang seperti saya tidak pantas untuk beristri. Roni, sebagai seorang militer, kau mempunyai karir yang cemerlang? Seorang ofisir terpuji yang mempunyai pengalaman dalam perang Aceh? Pemakai bintang militer Willem Sode? Sebenarnya kau sudah mendapatkan segala sesuatu sebagai seorang militer sejati, kehormatan dan kejayaan. Van der Staal, kehormatan dan kejayaan apa yang bisa diberikan kepada seorang pribumi yang berperang melawan bangsa sendiri? Saya tidak mencari kehormatan. Apa yang kau cari, Letnan Mas? Sederhana sekali. Saya mencari kematian. Dalam perang Aceh, saya dikenal sebagai ofisir yang selalu berada di depan. Itu bukan berarti saya berani atau perkasa, atau mencari bintang kehormatan yang tinggi. Nih, saya ingin mati. Ja. Ik heb de kans genomen. Wat dan? Heeft u de krant nog niet gelezen? In West-Sumatra is de oorlogsgeweld. We hebben daar vele problemen. Zowel luitenant de Ruiter als ik hebben voorgenomen om jou daar naartoe te sturen. Oh ja? Dank u wel, kapitein. President. Belanda rupanya sudah lupa dengan janjinya pada orang Minangkabau. Ya, bukankah sudah ditentukan dalam plakat panjang bahwa kita anak Minangkabau tidak perlu membayar bea seperti blasting ini? Kenapa kini kita disuruh membayar? Apakah itu namanya bukan ingkar janji? Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini uang ala kadarnya. Tolong Bapak bacakan doa untuk arwah mereka yang sudah meninggal ini. Baik, Tuan. Ya. Aneh, Iwang. Ada orang Belanda berdoa di kuburan bangsa kita. Rupanya Belanda belum puas menghisap darah kita. Begitu banyak yang sudah dikumpul dan harus kita bayar. Katanya untuk kita. Padahal untuk dirinya sendiri. Untuk memperkaya bangsanya.
Apa faedahnya yang kita peroleh dari semua uang-uang yang harus kita bayar itu? Apa ada di antara tuan-tuan yang hadir ini yang merasakan ada untungnya? Ya, memang tepat kata-kata orang tua kita. Belanda kalau minta tanah, diberi sejengkal, maunya sedepa. Kabarnya, uang itu akan dipergunakan untuk keperluan kita. Tapi untuk keperluan apa? Itu menurut kabarnya dipergunakan untuk membuat jambatan dan mendirikan sekolah. Di mana sekolah di kampung ini? Kita tidak perlu sekolah. Saya tidak pernah sekolah. Bisa juga kaya. Betul. Selamat sore. Selamat sore. Saya penghulu Sultan Mahmud. Dipesan untuk datang kemari. Oh iya, mari silakan. Silakan. Letnan, ini tuanku penghulu yang Letnan pesankan. Silakan. Selamat sore. Tuanku penghulu, saya minta tuanku datang ke sini karena ada rahasia yang ingin saya ungkapkan.
tentang anak tuanku Samsul Bahri. Anak saya sudah meninggal di Betawi, Tuan Letnan. Dia masih hidup. Sekarang dia berada di sini. Bagaimana Tuan tahu? Saat itu saya ada di rumah sakit ketika ia dirawat. Kemudian ia masuk tentara untuk mencari kematian. Akhirnya ia dikirim kemari untuk menumpas huru hara. Apakah saya bisa menemui dia? Ya, sebentar tuanku akan bertemu dengannya. Kini sebutannya Letnan Mas. Kebalikan dari Sam, nama panggilannya. Letnan, seharusnya jangan terlalu banyak bicara. Dia berpesan kalau ia mati, ia minta dikuburkan di antara ibunya dan Siti Nurbaya. Dokter, Dia sudah meninggal. Suster. Persiapan. Tuan Dokter, apakah Tuan kenal Letnan Mas yang datang bersama Letnan ini dari Betawi? Letnan Mas. Ini Letnan Mas, Tuan Penghulu.
anakku. Sam. Anak Cina membuat surat, membuat surat, surat dibuat sayang di meja batu, surat dibuat di meja batu. Dari dunia sampai akhirat, sampai akhirat, tubuh yang dua sayang menjadi satu. Tubuh yang dua menjadi satu. Andai aku bisa memutar kembali waktu yang telah berjalan, untuk kembali bersama di dirimu selamanya. Bukan maksud aku membawa